I truly believe that everyone is unique, everyone is beautiful, everyone tuh punya bakat masing-masing. Gimana cara menggalinya aja. Hai teman-teman, selamat datang kembali di video seri Mesin Harapan, di mana kita akan ngobrol-ngobrol sama figur yang kamu kenal untuk memberikan optimisme dan juga harapan bagi Indonesia. Hari ini balik lagi sama aku Dania Najmi, kita akan ngobrol sama salah satu wajah yang sering banget warawiri di layar kaca Anda, dan juga sekarang beliau ini sedang menjajaki karir dan bisnisnya di dunia kosmetik. Kamu pasti tahu siapa karena udah ada di judulnya ya. Let's give a warm welcome to Kak Cathy Sharon. Hai Kak, I'm good. Thank you so much. Hai juga teman-teman. Thank you so much. Hari ini udah menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol sedikit sama kita ya Kak. Of course, dengan senang hati. Oke, nah Kak Cathy, sebelum kita mulai nih ke pertanyaan selanjutnya, kalau di video seri Mesin Harapan kita ada pertanyaan yang harus seluruh pembicara kita jawab dengan cepat tapi tepat. Wow, oke. Bisa ya? Aku Libra, jadi aku kadang-kadang harus pakai waktu mikir dulu. agak gimana ya gitu. Oke, tapi let's try. Oke, we'll try our best. Try your best. Oke. So, first question. Sebutkan dalam maksimal 5 kata hal-hal yang merupakan harapan kamu untuk Indonesia. Pendidikan, kemakmuran ya kan, juga kesehatan, ekonomi. One more? Kreativitas. Kreativitas. Oke. Pertanyaan kedua, nggak harus dalam 5 kata. Why are these words so important to you? Menurut aku they're very important pillars ya, fondasi gitu untuk sebuah negara bisa maju, rakyatnya juga maju. Kita membutuhkan, mereka adalah kata-kata atau ya elemen-elemen yang sangat esensial gitu bagi masyarakat gitu untuk kehidupan sehari-hari. Oke, cool. Nah, speaking about these 5 pillars ya gitu untuk bisa maju ya orang-orang yang ada di negara ini gitu. I'm very interested in your last word sebenarnya, creativity gitu, karena di beberapa kali ya kita ngobrol sama berbagai macam orang gitu, creativity ini belum pernah masuk nih katanya gitu ke these 5 important words gitu. Now why is creativity so important to you sampai masuk nih ke dalam 5 harapan ini? Menurut aku kreativitas tuh penting sekali karena kita sebagai manusia dilahirkan unik dengan kreativitas masing-masing yang juga unik untuk setiap individu gitu kan. Dan kreativitas kan tidak hanya dalam segi seni aja, it can come in different sorts gitu kan. Kreativitas dalam berpikir gitu kan, kreativitas dalam membuat sebuah produk, case gitu kan, kreativitas dalam membangun or whatever it is gitu. It's not just kreativitas menggambar gitu kan. Creativity apa ya? Kreativitas tuh sangat lebar, it's so wide gitu. And menurut saya kalau seseorang diberikan kebebasan dalam berkreasi, ya kan, dalam nyemplung ke dalam imajinasinya dan dia diberikan kebebasan lah untuk so apa yang kamu impikan, apa yang ingin kamu buat gitu. Dan menurut aku itu adalah hal yang sangat penting untuk negara Indonesia, supaya setiap orang diberikan kebebasan untuk berkreasi and to be creative gitu in their own unique way, supaya mereka bisa berkontribusi untuk negara ini dengan cara mereka masing-masing. Oke. Nah, and speaking about uniqueness dari masing-masing orang, ini tuh kalau nggak salah juga salah satu value kamu dari Sada, bener nggak sih? Betul. Boleh diceritain sedikit nggak sih ke kita Kak, kayak where do you get that from? Gitu, where do you get that thought from? Sebenarnya di Sada sendiri, di bisnis kosmetik aku nggak hanya buat sebuah brand kayak ya udahlah ini brand kosmetik namanya misalnya A, B atau C gitu, tapi
pada saat pertama membangun bisnis kosmetik aku memang ingin membuat sebuah brand yang punya visi dan misi yang kuat. Oke. Aku ngerasa aku udah begitu diberkati gitu ya dalam kehidupan aku, dalam pekerjaan aku sebagai seorang public figure, sehingga aku ingin memberikan lewat sebuah brand juga, tapi aku ingin punya visi misi. That's why namanya Sada diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya sadar sebenarnya. Dimana kita ingin menyadarkan semua wanita akan kecantikan dan juga potensi yang ada di dalam diri mereka. Karena aku percaya bahwa semua wanita itu cantik sebenarnya, ya kan? Jadi kita sebagai wanita kadang kita terlalu keras terhadap diri kita sendiri. Mungkin sebagai manusia ya. Hal yang paling simpel pada saat kita bercermin, kita pasti ngeliatnya hal yang negatif dulu. Nggak pernah kita bisa melihat hal yang positif dalam diri kita. Jadi di situ kita kadang harus belajar untuk nge-train our brain atau melatih otak kita untuk menjadi lebih baik terhadap diri kita sendiri. That's why di Sada kita ingin menyadarkan, hey, you know, you're all beautiful, you all have potential. Tergantung gimana cara menggalinya. Nah, di aku juga di Sada, salah satu cara untuk menggali potensi seorang wanita adalah dengan menggunakan makeup. Masa sih? Why gitu? Why? Because pada saat kita memakai makeup, kita bercermin and we're happy, itu tuh apa ya, akan membuat kita jadi lebih percaya diri. Dan aku percaya bahwa seorang wanita kalau sudah percaya diri, dia bisa menaklukkan apapun yang dia inginkan dalam hidup ini, asalkan dia percaya sama dirinya sendiri. So that's why in this case di Sada, I truly believe that everyone is unique, everyone is beautiful, everyone tuh punya bakat masing-masing. Gimana cara menggalinya aja? Apakah akan diberikan kebebasan untuk berkreasi? Apakah dia baik terhadap diri dia sendiri dan percaya terhadap diri dia sendiri atau tidak? So it's very important to have those basic self-love, self-acceptance, and memberikannya juga kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita bisa sayang terhadap diri kita sendiri, of course kita akan bisa sayang terhadap orang lain. But first you need to love yourself to do that. Oke. Nah, aku ngerasanya mungkin kamu you have some experience gitu regarding self confidence gitu. Pernah ada nggak sih misalnya kamu merasa nggak confident mungkin waktu dulu pertama di MTV as a VJ gitu, atau mungkin pas di berbagai macam karya kamu, pernah kamu merasa nggak confident gitu? Merasa nggak confident itu sudah pasti, yang namanya manusia ya. Aku juga besar di dunia publik juga, as a public figure gitu kan, pasti pernah di masa lalu terkena berita-berita juga, ya kan, dimana itu pasti akan membuat seorang wanita tidak percaya diri. And yes, aku juga pernah kok ngerasa kayak, oh my gosh gitu, do I have it? Can I still go on gitu? But itu dia, kayaknya kita harus bisa menerima diri kita apa adanya dan belajar untuk jatuh cinta terhadap diri kita sendiri setiap hari, dan percaya bahwa you know life goes on, dan day by day aja, hari demi hari, you know, you try to become a better version of yourself, jadi orang yang lebih baik setiap hari, belajar dari kesalahan, percaya diri bahwa kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Oke. Nah, aku senang banget sih Kak denger itu, karena kalau buat aku something yang datang dari pengalaman kita sendiri itu pasti it will come out very strong to other people. Dan kalau aku ngelihat, karena aku follow Sada juga on Instagram gitu, I have your lipstick juga gitu, kayak it's very nice gitu. Kayak aku lihat orang-orang yang support Sada tuh bukan cuma melihat bagaimana produknya tuh enak dipakai, it's long lasting, but they also kayak mencoba untuk menginternalisasi gitu your values gitu. And especially salah satu tagline-nya Sada adalah this best formulation for Asian women gitu. Nah, we all know gitu, you're a mix of Asian and European descent gitu. Nah, kalau dari kamu, why do you choose to empower Asian women gitu? Padahal misalnya kalau kosmetik gitu, orang justru kalau misalnya modelnya yang European atau Caucasian gitu biasanya lebih menarik gitu buat orang. Tapi then you decide to come up with empowering Asian women, and all your models are, you know, Asians gitu. Kayak kenapa awalnya kayak gitu? Awalnya sih sebenarnya karena aku
di Sada bersama dengan tim Sada kita ingin menghancurkan stereotip yang ada tentang wanita Asia atau kecantikan wanita Asia. Kayaknya kalau kita keluar gitu kan dibilang wanita Asia tuh seperti apa, mereka bilang oh wanita Asia tuh seperti ini. Jadi udah ada box-boxnya gitu kan. Sedangkan kita sebagai wanita Asia, aku Asia, of course mix gitu kan. Tapi aku masih menganggap I'm Asian, I'm Indonesian gitu kan, I'm Asian gitu. Dan menurut aku kecantikan Asia itu banyak sekali fasetnya dan banyak unik banget. It's not just one type of Asian beauty gitu. So that's why di Sada kita meng-highlight see Asian beauty in a different light. Jadi melihat kecantikan Asia ya kan dari segi yang berbeda gitu, which is this is the uniqueness of Asian women gitu. Ada kuning langsat, ada sawo matang, ada dari fair sampai dark sampai tan, sampai deep tan juga ada gitu kan. So we have so many kinds of beauties in the Asian continent. So I think itu yang membuat aku juga ngerasa kayak oke, berarti kita perlu mendefine atau mendefinisikan bahwa hey, Asian beauty itu bukan hanya satu macam, tapi banyak banget, and they're all beautiful. Again, all women are beautiful, ya kan? And menurut aku juga untuk sebuah formula atau produk kecantikan itu kita juga nggak bisa bilang satu produk bisa untuk seluruh dunia, universal, karena cuaca aja kita beda di Asia. Kulit wanita Asia pun juga beda, ya kan? Dari warnanya, kemudian kesehatannya juga beda. It's more oily, udara juga lebih lembab di sini. Makanya kita membuat formula yang memang cocok untuk Asian women, Asian weather gitu. Oke, that's very nice gitu. Karena kalau aku juga ngelihatnya nggak hanya karena ini tailored for us gitu, tapi kalian tuh juga memikirkan soal price range kalau menurut aku, karena you don't give out a price range yang super premium yang nggak affordable buat orang, tapi I look at the prices gitu and I see that ini tuh bisa banget gitu dipakai sama berbagai lapisan masyarakat gitu. Is that one of your goals juga untuk Sada? Of course, basically di Sada setiap kali kita membuat produk atau formula itu pasti tried and tested oleh saya dan oleh teman-teman tim juga product development ya kan. Kemudian satu kantor harus pakai gitu, harus mencobanya. Tapi most importantly di Sada produk-produknya aku pakai tiap hari. Jadi aku tidak akan mengeluarkan produk yang aku nggak percaya. That is why di kantor terkenal banget kalau misalnya kita lagi ngedevelop produk, itu pasti kita berantem nih antara tim yang pengen harga yang murah antara tim product development yang pengen menyenangkan aku karena aku maunya benchmarknya, pokoknya aku maunya paling bagus yang kualitasnya kalau bisa ya mendekati premium brand, luxurious brand, tapi dengan harga yang ekonomis gitu. Nah, gimana caranya? That's why kalau di Sada memang kita bukan mass market, tapi kita percaya dengan niche kita, which is kita memberikan formula yang berkualitas. Karena aku nggak mau berkompromi kalau untuk kualitas, karena aku pakai untuk diri aku sendiri. Jadi aku nggak mau ada bahan-bahan yang berbahaya. Kalau saat pengeluaran produk baru juga kan pasti ada Bumil atau Busu yang nanya gitu, apakah ini aman? Aku juga nyaman memberikan informasi bahwa ini juga aman untuk Bumil sama Busui. Misalnya kayak lip tint kita yang baru banyak yang nanya, apakah aman? Aku bilang, yes aman banget. Kita nggak pakai retinoid, ya itu semua technical Dan yang pasti kayak warnanya sendiri kita pakai food grade. Jadi warna untuk warna bibirnya aja itu kita pakai food grade untuk lip tintnya. Jadi Bumil, Busui aman, tenang gitu. So I think itu yang membuat kita berbeda, is that whatever I put out in the market, I wear every day. And for sure, aman. Nah, kalau di Sada ini kan sejauh ini masih kosmetik ya gitu. In the future, do you have a plan to untuk mengeluarkan produk misalnya skincare atau misalnya hair care gitu? Karena aku kebayang banget kalau Sada ini bisa nanti in the future misalnya bisa jadi our one stop beauty needs gitu. Aku penasaran banget sih Kak. Pengennya sih seperti itu ya, tapi dannya untuk mengeluarkan satu produk aja kita kadang oh my god lama banget gitu. Mungkin karena aku perfeksionis ya dalam mengeluarkan produk.
Jujur kayak produk terbaru kita aja lip tint ini 2 tahun bikinnya. 2 tahun? 2 tahun. Padahal aku pengen dari pertama ngeluarin lip tint gitu. Tapi aku sendiri bukan penyuka lip tint gitu. Karena menurut aku lip tint mengeringkan bibir. Tapi aku penasaran, agak sedikit terobsesi mungkin ya. Gimana caranya untuk bisa membuat lip tint tapi yang nyaman. So I think karena aku terlalu perfeksionis seperti itu, akhirnya kadang kalau ngeluarin produk, misalnya udah pengen dari kapan tahu, tapi baru bisa ngeluarinnya kapan, karena itu dia. Formulasinya kita semua dari nol. Jadi kita nggak beli dari luar, pasang brand kita, nggak. We do everything dari nol, tried and tested by us. So of course in the future, sebenarnya skincare kita udah semi masuk ya, karena kita punya makeup remover, punya setting spray juga. So who knows, mungkin 2022. Amin. Hopefully ya. Hopefully. Jadi teman-teman dibeli produk Sadanya ya supaya bisa cepat nih mereka R&D-nya. Oke, so ya maybe in the future ya gitu, kita doain aja. Udah ada di pipeline sih, udah ada. Impiannya udah ada. Tinggal eksekusinya Tinggal aja. eksekusinya ya agak lama. Oke. Nah, speaking about beauty gitu, kalau ngomongin Sada gitu, have you ever heard sekarang tuh netizen tuh lagi rame banget ngomongin soal beauty privilege, ya kan gitu. Jadi mereka tuh suka bilang kalau orang cantik atau orang ganteng tuh hidupnya lebih mudah daripada orang yang biasa aja looknya. Lagi rame banget loh tuh Kak gitu. God. Jadi mereka tuh kalau netizen tuh sekarang mikirnya gini, oh pantas aja dia hidupnya gampang karena dia cantik. Oh pantas aja dia banyak mendapatkan kesempatan karena dia ganteng gitu. Itu lagi rame banget tuh sekarang. Do you have any thoughts on that? Menurut aku sih gini ya, rumput tetangga pasti selalu lebih hijau ya di mata kita gitu kan. Tapi cantik itu menurut aku kadang ya, kita tidak terlahir cantik. Istilahnya woke up like this gitu, no. Itu adalah korban orang-orang yang nonton TV, kemudian baca majalah, ngelihat iklan, yang ceweknya cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Tetapi kan di balik itu semua ada makeup artist, ada orang hairdo, ya kan? Ada mereka treatment ke klinik, ya kan? Mereka ke salon. Ada kadang ya orang yang kayak, aduh gue males banget gitu ngerawat diri sendiri, misalnya gitu kan? Atau aduh gue males banget make upan gitu, gue nggak jago juga, mungkin terintimidasi dengan makeup gitu kan. Tapi buat aku, when I say, aku percaya bahwa semua wanita itu cantik. I believe semua wanita itu cantik. Tergantung apakah kamu menggali potensi kamu dengan baik atau tidak. Apakah kamu meluangkan waktu untuk treatment? Apakah kamu self-love dengan diri sendiri? Apakah kamu beli skincare? Apakah kamu merawat diri kamu? Ya kan? Apakah kamu belajar untuk meng-highlight bagian-bagian wajah yang kamu suka? So, itu semua trik sebenarnya. Iya kan? Banyak orang yang bilang, oh kok dulu dia kayak gini, sekarang ada before, ada after. Percaya kan? Ada before, ada after. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bilang, dia cantik, pantesan dia gitu. Hey, kamu juga cantik. Kamu juga bisa seperti itu. Tapi kamu harus investasi waktu, investasi uang, investasi kepada diri sendiri. And I think that's the best thing to do ya. You need to invest in yourself. Investasi terbesar adalah investasi terhadap diri sendiri, kesehatan. Makan yang benar, olahraga. Apakah kamu sudah olahraga? Kamu bilang dia badannya bagus, ya kan? Tapi kamu juga badannya bisa bagus sebenarnya. Tapi memang perlu pengorbanan kalau mau mencapai itu. Oke, nah menarik banget ya tadi self love itu juga termasuk dalam salah satu cara ya untuk kita gaining confidence and beauty gitu. Nah, Kak Cathy nih, as a single mother and also an entrepreneur, aku yakin banget pasti waktu kamu untuk bisa me time, untuk bisa self love itu mungkin nggak, it's very small ya gitu. How do you balance that out? Balik lagi ya kepada planning, schedule. I don't live my days kayak ya udah lihat aja besok ngapain, enggak. Jadi dalam seminggu, dari minggu sebelumnya, bahkan kadang dari sebulan sebelumnya tuh aku udah masukin jadwal gitu kan. So my me time misalnya aku ada jadwal untuk bikin bulu mata, aku ada jadwal untuk manicure pedicure, aku ada jadwal untuk treatment. So those are my me times yang aku coba untuk colong gitu dalam seminggu. Jadi dalam sehari pasti aku ada waktu bersama dengan anak-anak, aku pasti ada waktu untuk bekerja,
Tapi sebisa mungkin juga aku ada waktu untuk merawat diri sendiri. Mau itu olahraga, so sometimes aku bahkan bisa olahraga jam 7 pagi. Jadi anak-anak bangun, mereka sekolah, aku pergi olahraga, baru aku pergi ngantor. Dan pasti orang kayak, wah kok pagi banget ya anak? Iya, tapi I don't have a choice. Karena kalau misalnya anak-anak udah selesai sekolah, masa aku pergi olahraga, aku mendingan sama anak-anak. Jadi I think penting sekali sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang wanita, as a single mom, you need to plan. Semua tuh harus di-plan sebaik mungkin supaya we feel that we're in control. So we know, okay, aku harus begini, dan kita bisa memanage ekspektasi juga orang-orang tercinta di sekitar kita. Oke. Kalau dari Kak Kathy ini, ada nggak sih tips or tricks untuk misalnya teman-teman di sini di rumah yang kayak, duh, tapi kalau misalnya mau pasang bulu mata, mau nyalon apa segala macam tuh, it's very costly for them gitu misalnya. Kamu ada nggak sih tips and trick yang mungkin lebih budget friendly, tapi kamu pun juga melakukan itu, misalnya kayak what kind of workouts do you do? Buat aku, sebenarnya apapun itu, mau makeup, mau rambut, ya kan, mau olahraga, itu bisa dilakukan sendiri. Ini aku hari ini, makeup tadi ada yang bantuin karena kebetulan kita lagi bikin konten di kantor, tapi biasanya aku makeup pasti sendiri. Dan ini rambut I did my own hair, jadi aku nggak pakai orang salon atau apa, but I do my own hair. Lagi pula kan sekarang banyak banget ya di YouTube tutorial. You can learn about everything. Kita bisa belajar tentang apapun. Kalian pengen belajar olahraga, ada kok olahraga dari yang 7 menit sampai yang 1 jam pun ya. Ada. Olahraganya mau apa, mau yang HIIT, mau yang yoga, semuanya ada. Jadi menurut aku kita juga beruntung ya di era digital seperti sekarang, because semua tuh bisa kita dapatkan, bisa kita lihat secara instan gitu. Apa yang kita mau kita dapat. So I think tergantung kita mau menggali diri kita seperti apa. Kita mau invest terhadap diri kita seperti apa. Kalau kita belum ada duit untuk ke salon, untuk warnain rambut, aku zaman dulu aku warnain rambut sendiri kok. Aku beli di supermarket, ya kan, aku ngecat rambut malam-malam sendiri gitu. You have to start somewhere, ya kan? Jangan mengeluh aja, tapi jadi bagian dari solusi untuk diri kita sendiri juga. Oke. Nah, tadi juga ngobrolin soal melakukan hal-hal sendiri di rumah gitu ya. Di pandemi ini gitu, apalagi awal-awal ya, waktu itu kita belum bisa banyak pergi kemana-mana gitu, and then you're home with your 2 kids gitu yang mereka juga masih kecil ya sekarang ya gitu. Kalau dari Kak Kathy sendiri gitu, ada nggak sih pelajaran-pelajaran yang kamu coba tanamkan gitu ke anak-anak selagi mereka di rumah, nggak bisa di mana-mana, mereka pasti bosen gitu, supaya mereka juga bisa melewati hari-hari di rumah itu juga dengan lebih happy gitu, dan tetap ada pelajaran gitu di situ buat mereka. Kalau pelajaran semasa pandemi kayaknya nggak hanya anak-anak saja, tapi ibunya pun juga dapat banyak banget pelajaran ya. Belajar kesabaran, belajar lebih tenang gitu kan, mentally healthy. Tapi kalau untuk anak-anak sendiri, aku ngerasa memang di era pandemi ini mereka memang aku lebih memberikan mereka kebebasan dengan gadget mereka. Yes. Apakah benar? Tidak. Tapi at the end of the day, ya udah, ya kan. Memang these are unprecedented times. Tapi sometimes what I do adalah aku coba mencari aktivitas-aktivitas seperti menggambar atau berkreasi lah, again creativity ya, membeli kayak paket-paket arts and crafts gitu, supaya mereka di rumah mereka bisa melakukan aktivitas yang lain juga, memasak gitu sometimes ya, ngajak mereka memasak juga, atau kadang hanya jalan kaki. Kita punya 2 anjing di rumah ya, jadi ya udah kita ajak muter-muter. So lebih kepada spending quality time ya, kayaknya itu yang pelajaran terpenting yang kita petik anak-anak dan mamanya pun gitu, quality time bersama keluarga. Itu pelajaran terbaik yang kita dapatkan, quality time dalam keadaan sehat, of course. Oke, nah so quality time with family itu adalah salah satu hal yang paling penting ya buat kamu, yang kamu pelajari juga ya sekarang di rumah aja. Nah, you seem to be very close with your family gitu, nggak hanya to your kids gitu, but also your parents, your sisters gitu, dan juga sama mertuanya Kak Kathy juga kamu masih deket ya gitu kayak.
why are you so close to them gitu, kayak you have lots of friends juga gitu, and then your parents juga kalau nggak salah tinggalnya juga nggak di Jakarta ya gitu, but you're still so close with them gitu. What made you? Aku percaya bahwa support system paling kuat itu adalah keluarga ya. Karena tapi again ya, semua orang kan hidupnya beda-beda. Ini for me, in my case gitu, aku ngerasa my support system is my family. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, mereka selalu ada, ya kan. Mereka juga menerima aku apa adanya. Apakah mereka mau? Kadang mungkin tidak, tapi namanya keluarga, jadi harus menerima aja. So I think family is number one, dan aku juga mencoba untuk mengajarkan kepada anak-anakku. Ada kan biasanya adik kakak berantem ya. Of course my kids, Jacob and Carla, karena suka berantem juga, tapi aku coba tanamkan kepada mereka, you know, you're brothers and sisters, you need to love yourself, you only have each other, gitu kan. Dan menurut aku family ties itu penting banget untuk ditanamkan dari kecil. Fondasi terkuat juga untuk seorang individu tuh biasanya datang dari orang tuanya, dari keluarganya, ya kan. And so me and my family emang, apakah kita seperti terlihat di social media selalu yang happy? No, pasti selalu ada family drama ya, namanya keluarga, yang itu nggak terlihat itu di balik semua foto-foto perfect itu. Tapi that's what families do, that's what families are for. Families quarrel, families make up, families love each other. So I think kalau temen kan kita masih bisa bilang kan kayak udah gue nggak mau ketemu lagi, gue males gitu kan. Tapi kalau untuk keluarga aku rasa nggak bisa gitu kan, karena kita pasti akan selalu ketemu di setiap acara keluarga. So basically family for me is everything. Oke. Hal apa sih yang ditanamkan sama your parents especially gitu since you're little gitu, yang bikin kamu tuh kayak gini tuh gitu sekarang gitu, kayak you value your family so much gitu. What values do they instill in you? Kalau my mom ya, ibuku memang dari dulu she's amazing sih, karena she's very family oriented ya, apa-apa pokoknya maunya sama anak-anak gitu. Dan aku ingat dulu waktu aku kecil, aku sering banget berantem sama adik-adikku, sama Julie sih especially, kan waktu kecil kan, namanya perempuan, berantem soal mainan lah apa, benar-benar hal-hal yang nggak penting sih sebenarnya. Cuman I love how my mom tuh bisa mengajarkan kepada kita, ya kalian mau berantem seperti apapun, kalian mau saling nggak suka, terserah, tapi kalian harus baikan lagi. Dan kayaknya menurut aku ya, itu adalah values yang ditanamkan kepada anak-anak sejak mereka kecil, dan itu akan kebawa sampai mereka tua. So even bagaimana cara aku komunikasi sama orang, karena aku udah punya values yang kuat seperti itu, values untuk bisa memaafkan, values untuk bisa mencintai seseorang dengan semua, ya kan, positif negatif seseorang, pokoknya we need to just accept that person. Itu sebenarnya datang dari masa kecil kita kan. So I think I'm very grateful that my childhood was a good childhood, that aku mendapatkan kasih sayang kedua orang tua, dan mereka bisa tanamkan banyak sekali values yang penting untuk aku, sehingga aku bisa menjadi orang seperti sekarang ini. So that's what I want to try and do for my kids too. Okay, and how about your dad? My dad is also a family man. Kalau my dad tuh orangnya lebih, maybe I got my humor from him gitu kan. Dia juga family man banget, and he loves to laugh. Dia tuh senang menertawakan diri sendiri, not to take yourself too seriously. Nah itu yang aku dapat dari my dad gitu, kayak whatever it is, udah tenang aja. Kalau my mom tuh lebih yang kayak panikan, yang kayak ini gimana. Kalau my dad tuh kayak tenang aja. Everything is gonna be okay. It's not. Dia selalu bilang ini bukan akhir dunia. It's not the end of the world. Okay. And if you don't mind me asking gitu about your divorce gitu, aku merasa ya kalau aku kan cuma tahu beritanya ya dari social media and the media gitu. Kayak aku merasa kamu dalam menghadapi permasalahan itu pada waktu itu tuh kamu sangat tenang, kamu tegar sekali gitu. You're there for your kids gitu. You still can think clearly gitu. Are there any influence from your family gitu waktu kamu mengalami hal itu gitu? Of course, that was one of my lowest moments maybe ya in my life. But again, emang
my family was there, my sisters selalu sama aku setiap hari, apalagi aku waktu itu dalam keadaan hamil ya. So hamil Carla ya? Hamil Carla, betul. So you know, mereka nginep, mereka temenin, and that's why aku bilang mereka memang support system aku yang nomor 1 gitu. They will be with me no matter what, apapun itu. And I think itu yang kita butuhkan kan. Sebenarnya keluarga itu adalah komunitas kita kan, komunitas utama kita dalam hidup ini. Untuk mengetahui bahwa dalam hidup ini kita tidak sendirian, we're not in this journey alone, we're walking together. Itulah gunanya sebuah keluarga, or when you have friends juga who can be with you. Karena selain aku punya keluarga, aku juga punya sahabat-sahabat yang juga bersama aku pada saat itu. And mungkin di artikel di depan kamera aku terlihatnya composed dan I have everything under control, tapi di balik itu semua kan pasti sempat ada dramanya, sempat ada kejadian-kejadian juga. But again, itulah pentingnya kita untuk bisa jatuh cinta kepada diri kita sendiri setiap hari, to accept yourself, to want to self-reflect, and life goes on. Whatever you do, ya kan, you need to do the best for you and for people you love. Okay, and speaking about your group of friends gitu, aku seneng banget lihat kamu dan teman-teman kamu gitu, karena I could feel you guys love each other like a family gitu, dan gak cuma membantu satu sama lain gitu, tapi you guys actually helped other people dengan membuat penggalangan dana di aplikasi Kita Bisa waktu itu ya, kalau nggak salah namanya adalah Anak Bangsa Peduli. Is that right? Betul. Kamu bikin Anak Bangsa Peduli. Nah, could you tell us more waktu itu awalnya kenapa bisa tercetus ide untuk bikin Anak Bangsa Peduli itu bareng sama teman-teman kamu? Itu menarik banget karena sebenarnya nama Anak Bangsa Peduli itu baru kita pikirkan pada tahun ini 2021. Sedangkan kita mulai buka donasinya bersama dengan kitabisa.com di tahun 2020 awal. Jadi pas awal pandemi banget. Aku punya grup sahabat-sahabat yang luar biasa banget. Yang kita punya satu grup lah di WA biasa lah, ya kan. Terus selama pandemi kan kita nggak kemana-mana, jadi kita aktif banget di WA, baca berita, saling komen-komen berita segala macam. Nah di saat itu memang kita di rumah masing-masing, tetapi kita ketakutannya bersama. Jadi ketakutan apa ini, kan kita nggak tahu apa pandemi COVID itu apa, tiba-tiba APD untuk para nakes nggak ada, dan tiap hari kan kita baca berita ya. Baca berita, ikut panik, aduh gimana nih, kita nggak mau Indonesia sampai kenapa-kenapa, what can we do? So basically pada tahun 2020 itu kita hanya iseng kayak, kita nggak bisa tinggal diam nih, we need to do something gitu. Apa sih yang bisa kita perbuat? Kebetulan ada salah satu teman di situ yang memang kenal dengan vendor atau produsen APD, which is sarung tangan. Kita hanya kenal sarung tangan aja. Pas pertama mulai, terus pas kita cek, wah harganya 8.000 untuk satu pasang sarung tangan. So we were like, oh boleh juga nih, yuk kita pakai duit kita dulu, kita beli sarung tangannya, kita bagiin, terus kayaknya kalau kayak gitu nggak akan big impact ya. Jadi gimana kalau kita buka galang dana aja through your networks juga, karena banyak networks. Nah kebetulan salah satu sahabat di situ kenal dengan Timi, kitabisa.com ya kan. Jadi saat itu, wah ini kayak kitabisa.com oke banget nih buat galang dana ya kan. Maksudnya kita juga gampang sosialisasiinnya, nanti semua ke situ, and then ngeluarinnya juga gampang ya kan, untuk kita distribusi juga it's perfect gitu. Ya udah, jadi yang satu hubungi vendor, yang satu hubungi Kita Bisa, and then kita mulai kayak cari teman-teman gitu untuk networking, untuk cari APD yang lain. So basically dengan pencetusan ide kayak gitu aja, kita udah mulai bisa menggalang dana, sharing ke teman-teman. Dan saat itu kita belum punya nama. Jadi saat itu, kalau nggak salah namanya masih atas nama kamu ya? Katie Sharon dan kawan-kawan. Jadi masih, ya udah deh pakai nama Katie aja, karena bersama dengan sahabat-sahabat katanya yang public figure Katie. Jadi nggak apa, udah pakai namanya aja gitu katanya. Ya udah, pakai nama aku. Akhirnya kita pakai Katie Sharon dan kawan-kawan. And ternyata
mungkin momentumnya juga ya Diana ya, pada saat itu bisa langsung sosialisasi kampanye itu bisa kemana-mana, sehingga kita juga timnya di lapangan juga gercep banget. Jadi dana kita keluarin, langsung kita kirim ke rumah sakit, kita mengumpulkan kira-kira hampir 2M ya, apa 2? Yes. You have the numbers ya? Yes, I have the numbers. Yang di 2020 itu 1,9 miliar. 1,9 miliar ya. And then in 2021 it's 2.4. 2.4 ya. Tapi di tahun 2020 itu karena tim kita gerak cepat ya, akhirnya tim Tempe. Jadi aku juga punya grup sahabat-sahabat juga, sahabat lama tapi public figure semua di geng Tempe itu. Akhirnya dengan memakai Bunda Maya namanya, mereka pun menggalang dana. Kemudian tapi mereka nggak tahu dana itu gimana cara untuk mendistribusinya, mereka nggak punya tim lapangan. Jadi akhirnya mereka bilang, udah gini aja deh, dananya kita kasih ke kalian yang kelola. Pokoknya kita taunya beres, kita yang galang dana. Akhirnya kita merge, kita ya emang udah eranya ini ya, kita kerjasama, kolaborasi. Akhirnya kita kerjasama dan akhirnya dananya jadi like I think almost 3M atau berapa, tapi jadi besar banget. Sehingga kita pun juga jadi kenal nama vendor APD, untuk baju hazmat, masker. Wah, kita sampai bonnet ya untuk cap kepala, sampai you name it lah, semua APD kita punya, dan itu cepat dan bisa kita distribusin kepada 260 rumah sakit kalau nggak salah. Kita juga sempat sampai ke NTT, kemudian ke Sulawesi juga, dan beberapa daerah di Indonesia, sempat ke Jawa juga, wah pokoknya it was just amazing. Karena kita terharunya tuh begini loh, kayak kita sebenarnya cuma lewat WA aja, tapi habis itu banyak yang mau berkontribusi. Akhirnya kita berkolaborasi nggak hanya sama public figure, tapi bahkan sama perusahaan logistik yang mereka gini, udah deh kalau daerah Jawa kita yang nganter aja gratis. Karena kita ingin membantu Indonesia cepat pulih. Dengar kayak gitu, aku sampai merinding loh sekarang gitu. Kayak wow, jadi emang dari semua lapisan masyarakat, kalau memang ada niat untuk membantu, untuk make a difference, ya kan, membantu agar Indonesia cepat pulih, itu bisa dilakukan. Jangan merasa siapa gue, who am I gitu. Aku cuman public figure aja, aku mana bisa gitu. Tapi anyone can do it dari rumah, ya kan. Balik lagi ke what can you do for your community, bisa ngebantu kompleknya sendiri misalnya, ya kan. Tapi anyone, siapapun bisa menjadi agen perubahan baik bagi komunitasnya ataupun bagi negaranya. And it's so amazing hearing you said that, karena bener banget gitu. Kita nggak butuh action yang besar-besar banget. You only need small actions yang membantu. And ini proven banget sama Kak Kathy gitu, karena starting from grup WA, starting from WA aja, Kak Kathy itu di 2020 mengumpulkan 7.668 donatur. Wow. Itu banyak banget. And di 2021 yang berhasil Kak Kathy reach out gitu, hanya awalnya starting from WA, yang ikut berdonasi untuk membantu tuh ada 14.385. So ada berapa belas ribu orang-orang ini yang cuma dari rumah ya gitu, cuma dari rumah buka aplikasi Kita Bisa dan donasi, sampai akhirnya bisa membantu 200 lebih rumah sakit di seluruh Indonesia ya Kak. Kalau tahun ini kita udah bukan hanya membagikan APD, tapi kita juga turut meramaikan program vaksinasi. Jadi kayak kemarin aja aku sempat ke Cilengsi, dan sekarang Anak Bangsa Peduli juga kerjasama dengan Indonesia Pasti Bisa. Jadi kolaborasi again, tapi impact-nya lebih besar. Jadi memang kalau misalnya kita mau membantu, kita juga jangan mikirin gue maunya gini, tapi apa yang kita bisa lakukan bersama. That's why I think Kita Bisa emang bener sih, kita bisa. It's not aku bisa, it's kita bisa. Kamu ada plan kah misalnya untuk membuat penggalangan dana lagi gitu, tapi misalnya untuk isu-isu yang lainnya, your other concerns gitu misalnya gitu. Do you have any plan? For me untuk saat ini belum sih ya, mungkin, tapi on the side I do other things juga. Maksudnya memang mungkin dari dulu jiwa sosialnya memang sudah ada ya. Aku juga pernah jadi Good Friend Ambassador untuk beberapa yayasan-yayasan juga. But if you ask me in the future kalau akan ada penggalangan dana lagi untuk Kathy pribadi, not my group ya, tapi untuk saya sendiri,
kayaknya aku bakalan lebih untuk anak-anak, because that's my calling. Aku percaya bahwa anak-anak itu adalah masa depan kita. Oke. Kira-kira nih kalau misalnya tiba-tiba sekarang kayak yuk bikin sekarang gitu soal anak-anak gitu. Kamu kira-kira mau bikin apa sih? Kayak what are your dreams? My dreams untuk anak-anak of course would be untuk kesejahteraan anak-anak, which is for education gitu kan, number one, supaya anak-anak bisa pergi ke sekolah. Tetapi also ini yang menurut aku penting banget tuh gizi anak di Indonesia. Aku percaya bahwa kalau anak diberikan gizi yang tepat, itu justru akan menjadi fondasi atau bekal mereka untuk kedepannya gitu. Karena kan of course dengan gizi yang tepat, kita tumbuh dengan baik, dengan sempurna, dan kita bisa mencapai full potential kita, ya kan? Perkembangan otak bagus, perkembangan fisik kita juga bagus. Kalau misalnya kita mau punya atlet-atlet yang lebih jago lagi, of course kita harus memperbaiki gizi anak-anak kita. So, I think those two ya, nutrisi anak-anak dan juga edukasi anak-anak. Oke, mari kita aminkan ya teman-teman, semoga bisa terlaksana. Maybe not in the near future, tapi somewhere along the pipeline, semoga bisa segera terwujudnya. Oke, nah Kak Kathy, kita tuh punya hadiah sebenarnya buat kamu hari ini. Jadi ada beberapa doa-doa baik dari berapa tuh tadi, berapa belas ribu donatur kamu yang mau kita share ke Kak Kathy sebenarnya untuk kamu bacakan supaya meningkatkan imun biar happy, biar makin semangat gitu. Nah, tapi ada challenge-nya untuk bisa mendapatkan hadiah ini. Oke. Siap ya? Siap. Aku suka challenge. Suka challenge-nya. Oke. Jadi gini. Kak Kathy itu kan dulu VJ MTV ya. Terus banyak banget nih kayaknya teman-teman di sini yang kangen deh lihat Kak Kathy tuh nge-VJ. Masa sih? Iya, kangen deh. Nah, jadi di sini challenge-nya aku mau minta Kak Kathy untuk ceritanya lagi nge-VJ kayak nge-VJ MTV Ampuh, jadi presenting lagu ya. Tapi instead of presenting lagu, di sini kita punya 5 doa pilihan yang mau kita kasih dengar ke Kak Kathy karena ini orangnya ngomong. Wow. Ya, jadi Ampuh getar cinta kayaknya. Betul, boleh, lebih cocok bener ya. Oke, jadi pokoknya kita mau Kak Kathy ceritanya lagi nge-VJ mau nge-present doa baik. Jadi nanti kamu kasih cue, oke kita dengarkan doa pertama atau gimana pun bridgingnya ke kamu, nanti akan aku langsung play. Oke. Lihatnya bisa ke sana ya. Nama programnya terserah Kak Kathy mau bikin kita bisa keren kah programnya atau mau atau ini aja gitu di program Mesin Harapan aplikasi kita bisa gitu ya. Oke. Hai guys, welcome back di acara Mesin Harapan bersama saya Kathy Sharon di aplikasi kitabisa.com. Oke, hari ini kita akan mendengar beberapa pesan-pesan cinta ya kan, karena ini semua tentang cinta, tentang harapan. Kita akan melihat beberapa pesan-pesan yang sangat menyentuh mungkin, atau mungkin sangat bermakna. Pokoknya kita lihat bersama, aku pun juga belum lihat. Let's go! Jerih payah dan lelah kalian tak akan pernah kembali sia-sia. Teman-teman nakes, semoga Tuhan melindungi, menyertai kalian di masa tersulit ini. Semangat dan sehat selalu. Oh, manis banget ya. Aduh, itu doa-doa untuk para nakes ya guys. Itu yang sering membuat aku terharu. Ini aja aku udah mulai agak sedikit terharu dan berkaca-kaca ya matanya. Karena memang pada saat itu kita melihat dan mendengar banyak doa, banyak harapan untuk para nakes yang memang merupakan garda terdepan kita, bangsa kita Indonesia dalam memerangi ya virus ini. Dan mereka garda terdepan yang siap tanpa lelah bekerja, bahkan bisa lebih dari 20 jam sehari untuk pasien-pasiennya, untuk mengobati, untuk menyelamatkan nyawa-nyawa. Dan aku mendengar doa seperti itu ya, aku ngerasa bahwa kita memang bangsa yang penuh empati, yang penuh rasa ya empati terhadap satu sama lain. Dan itu sangat menguatkan moral aku dan aku yakin moral dari bangsa ini. Oke, kita siap mendengar yang kedua ya sekarang. Yes. Oke.
Semoga disembuhkan bagi yang masih sakit dan bangsa Indonesia dihilangkan dari wabah virus corona. Semoga keluarga saya pun selalu terlindungi oleh Allah. Amin, amin. Doa yang sangat baik. Semoga cepat pulih, cepat sembuh. Aku pun juga percaya bahwa doa itu adalah doa itu adalah obat paling manjur, dan doa itu adalah hadiah yang paling berharga gitu. Karena kalau kita mendoakan orang, kita mendoakan bangsa, kalau kita melakukannya bersama-sama, karena aku percaya energi ya, aku percaya dengan kita melakukannya bersama itu pasti akan ada impact yang sangat besar. Oke, ready for the next one. Terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan kalian ya. Semoga diberkati perlindungan, kesehatan, dan kebahagiaan. Stay safe and strong. Amin. Oh, kalau yang ini finally ada yang lebih cheerful ya. Kalau tadi agak-agak bikin kita berkaca-kaca, kalau yang sekarang benar-benar very cheerful, joyful, dan juga giving strength, memberikan kekuatan. Stay strong. Aku percaya kita juga adalah bangsa yang kuat. So, thank you. Next one. Bismillah. Semoga bermanfaat. Semoga keberkahan sedekah di tahun 2021 ini saya segera menikah dengan pria soleh, terbaik, berakhlak baik, cakep. Amin. Memang semua apapun yang kita ingin lakukan harus dimulai dengan bismillah katanya ya. Karena bener banget, doa pun ya kan untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, why not gitu. Aku percaya kamu pasti akan mendapatkan jodoh yang terbaik, amin ya kan. Namanya kalau kamu berdoa untuk cinta yang tulus, cinta yang baik, kamu minta yang cakep juga, amin. Moga-moga dapet juga ya, aku mendoakan kamu juga. Oke, last one. Oke, last one guys. Saya sudah niatkan, jika saya mendapat bantuan COVID dari Kitabisa, saya akan sisihkan untuk bantuan COVID kembali. Semoga bermanfaat. Oke, jadi dia akan menyisihkan sebagian dari bantuan yang dia dapatkan untuk diri dia sendiri, untuk bantu orang lain. Itu luar biasa banget. Aku sering banget kalau misalnya orang ulang tahun, aku selalu bilang semoga stay blessed atau terus diberkatilah gitu. Karena aku percaya kalau kamu mendapat berkat itu supaya kamu bisa memberkati orang lain juga. Jadi berkat jangan semua disimpan untuk diri sendiri, tetapi berkat yang kita dapatkan harus mau dibagikan kepada orang-orang juga. Dan itu keren banget, itu berarti you're selfless, ya kan? Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi bahagia untuk membahagiakan orang lain. Love it! Thank you so much. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong buat Kak Kathy. Udah lama nggak nge-VJ, tapi kayak baru kemarin. Wow, I really miss seeing you as a VJ on screen sih Kak, bener-bener kayak keren banget. And thank you so much udah atas ngobrol-ngobrolnya kita di hari ini. And aku mau tanya sedikit dulu sih kayak, how do you feel listening to all these prayers? Dan ini adalah donatur-donatur yang donate ke penggalangan dana kamu di aplikasi Kitabisa. How do you feel listening to all that? I feel amazing ya. Ini adalah sebuah perasaan yang memang tisu kalau nangis ya. Iya, nanti kita berdua ya. Menurut aku ini tuh kayak ripple effect ya. Kalau kita jatuhin batu ke air itu kan ada ripple-nya ya. Nah ini adalah ripple effect dari, as you said, sebuah grup WA chat, pertemanan yang iseng, yang pengen menjadi bagian dari solusi gitu kan. Tapi akhirnya ada impact yang seperti ini sehingga ada ribuan donatur, lalu juga banyak teman-teman yang mendoakan para nakes, mendoakan sesama. And I think it's just amazing. Buat aku, membuat hati aku langsung merasa kehangatan yang luar biasa. Ini juga memberikan aku harapan ya kan untuk kita manusia, untuk kita bangsa kita ya, agar cepat pulih, agar menjadi bangsa yang lebih kuat lagi, dan bisa maju untuk menjadi hebat lagi. So I love it. I'm a sucker ya for love, whatever is caring, cinta kasih.
saling membagi, saling menyayangi, itu I'm all for that. And I have to say you were amazing juga. Thank you for the interview. You're so good. Thank you, Kak. Do it so naturally. I think it was a wonderful interview. Makasih banget ya. Sama-sama, thank you so much Kak Kathy. Nah, untuk menutup sesi kita di hari ini gitu, as is the name of the video, Mesin Harapan gitu, kita mau Kak Kathy sebagai salah satu orang yang juga sering berbagi gitu terhadap orang gitu, untuk membagi harapannya Kak Kathy juga ke teman-teman di sini. Siapa tahu dengan diomongin gitu, dengan dikasih tahu ke orang, bisa diaminkan lagi oleh semua, didoakan oleh banyak orang, jadi harapannya bisa terwujud gitu. Nah, what are your dreams for Indonesia gitu, di dalam konteks kesehatan di pandemi ini, atau mungkin dalam hal diversity, inclusivity gitu, yang kamu pingin banget Indonesia tuh bisa mencapai ini, harapan kamu ke depannya gitu. What are your dreams? Kayaknya untuk kedepannya harapan aku untuk Indonesia adalah Indonesia cepat pulih, of course, dari pandemi ini, dan sudah terlihat ya tanda-tanda baik, tanda-tanda positif ya sekarang. I feel so much better going out. Terima kasih untuk our government, ya kan, pemerintahan kita yang dengan baik sudah menangani COVID di Indonesia. Kudos for them, karena negara-negara lain masih agak ini ya. So of course, impian aku adalah supaya Indonesia menjadi negara yang lebih besar lagi di mata dunia, bisa lebih terkenal lagi, tidak hanya dari kecantikan negara ini, tetapi juga dari rakyatnya yang luar biasa. Aku pengen supaya Indonesia lebih banyak talent-talentnya yang terkenal, lebih banyak karya-karyanya yang terkenal, dan aku ingin supaya orang kalau datang ke Indonesia, mereka jatuh cinta sama Indonesia dan orang-orangnya juga. So, I guess impian aku supaya kita menjadi rakyat yang lebih berempati, lebih peduli terhadap sesama, dan aku percaya Indonesia bisa seperti itu karena kita terlahir dengan budaya gotong royong yang sangat kental ya. That's why kalau ada donasi, I'm sure Diana pernah baca, Indonesia salah satu negara yang paling banyak melakukan donasi. Itu benar kan? So kelihatan lah, dan that makes me very proud. Aku bangga sekali menjadi orang Indonesia. So I hope Indonesia tidak berubah, orang Indonesia tetap seperti itu. Kita tidak berubah, ya kan? Kita tetap berempati, dan kita tetap selalu ingin menjadi bagian dari solusi dan tidak hanya duduk dan mengkritik. Untuk teman-teman, I think aku cuma mau closing dengan mengatakan sekali lagi bahwa teman-teman harus mencintai diri sendiri, self love again ya kan, karena aku ngerasa selama pandemi ini kita banyak rasa ketakutan, secara mental juga sangat berat ya dalam keadaan seperti ini. So, aku hanya ingin mengingatkan teman-teman untuk lebih baik terhadap diri sendiri, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri, melatih otak kita untuk melihat hal yang positif, bukan yang negatif, ya kan, lebih menghargai diri sendiri untuk menghargai orang lain. So, be kind to yourself, be kind to others, and I'm sure everything will be okay dari situ ya. Let's just learn to have more self-love. Dan kalau bisa juga untuk teman-teman mendonasi kepada akun Anak Bangsa Peduli di kitabisa.com. Jangan lupa untuk download aplikasinya terlebih dahulu. Ada di Android, ada juga di App Store ya, di Google Play juga ada. So sekarang tambah gampang kalau kita mau mendonasi atau kita ingin ikut berpartisipasi untuk membantu social cause apapun. Nggak perlu di Anak Bangsa Peduli saja, tapi bisa di social cause yang lain. So, let's make a difference, let's do good, dan let's be kinder. Thank you.